terserah mau kamu yang matiin apa saya yang matiin, yang penting di perempuan harus mati. Oke. Tapi karena ini perempuan perjanjian, akhirnya si makhluk ini bilang dia udah berperjanjian sama saya, perjanjian jiwa sama saya, berarti dia untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jelajah malam? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam. Dan kali ini kita ada di Bogor nih. Tepatnya di Caringin. Tepatnya di tempat aku di rafting titik ba. Rafting titik ba. Ini kan alif ba nih gitu. Rafting titik ba ada di IG-nya, boleh dilihat, dicek. Nah, bisa gue nyari namanya. Bisa aja nyari. Oh iya dong, bunuh dengan membaca bacaan keselamatan. Jadi kalau mau ada yang rafting bisa di sini tempatnya gitu. Untung nggak rafting lam alif. Berat kalau rafting titik lam alif itu berat. Ribet nyebutnya ya. Sekarang tadi mau cerita apa nih teh? Maunya apa? Kalau mau Sarul tuh maunya Boneng mau ketawa terus aku tuh. Jangan lah. Emang kocak mukanya. Enggak sih, nggak kucak, cuma friendly aja. Yang jelas. Kayak kan saya dengar katanya si Tete kan sering ngobatin orang ya. Iya, memang lebih ke spiritualis, tapi untuk private aku lebih ke private gitu. Kenapa private? Karena memang banyak yang datang ke aku itu nggak mau dipublishin, nggak mau difotoin, nggak mau kalau kita lagi ada sesuatu terus di videokan kayak gitu, memang iya gitu kan. Dan biasanya yang datang ke aku tuh bukan hanya persoalan masalah personal secara individu orang itu, tapi bisa juga ke perusahaan gitu. Nah, banyak nih teh. Banyak banget. Hal yang aneh. Unik, aneh, seram, nyerang. Nyerang juga. Ada. Ih, serem juga ya. Iya, ya namanya. Praktisi serem juga dong. Iya, namanya kita. Teror biasa dong. Kapan aja datang. Iya, namanya kita di dunia yang hidup ingin di jalan yang kebaikan, maksudnya bila ada sesuatu hal yang tidak baik kita perbaiki, kan tentunya ada yang tidak setuju dengan pendapat kita, tidak ada yang suka. Nah, itu akhirnya menjadi pro kontra. Nah, itu adalah tugas dari seorang spiritual. Kucing kau diam, dia eong-eong terus. Oke, udah nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Kisah ini belum lama, baru beberapa minggu lah, tapi belum sampai sebulan. Jadi ada seorang wanita yang hubungin admin saya gitu ya, dan dia pengen sekali ingin bertemu dengan saya gitu. Nah, memang kan ya sejujurnya saat itu saya lagi ada di luar kota Mas, jadi nggak bisa langsung, ya mereka nunggu waiting list istilahnya sebulan atau ya paling cepet mingguan deh gitu kan. Tapi kalau memang saya lagi di luar kota itu bisa sebulanan gitu ya. Tapi dia bilang ini urgent sekali gitu. Bisa nggak saya nyusul Teteh, misalnya Teteh lagi posisi di mana? Iya. Dia sampai kayak gitu. Saya nggak apa-apa deh, saya nyusul Teteh kalau misalnya Teteh di luar kota masih lama, saya yang datang ke sana. Dia bilang gitu kan. Tak dulu, saya coba tanya Teteh dulu, bersedia nggak waktunya terbagi seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya admin ini konsultasi dulu sama saya, tanya ada pasien yang urgent banget dan dia harus segera ditanganin gitu. Gak bisa nunggu saya pulang ke rumah gitu, gak bisa. Dia lebih baik dia nyusul, saya di mana nih, saya di luar kota mana, dia nyusul gitu. Terus saya bilang, berarti kan separah ini gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, ya udah, saya kan di sana tinggal 2 hari lagi, saya bilang gitu kan. Bisa nggak dia hari ke 2 hari itu tuh pas
hari kedua pas malamnya dia datang gitu. Jadi sistem saya itu kan memang kan kalau keluar kota itu kan biasanya kan semua disiapkan oleh yang istilahnya yang undang saya gitu kan. Dan biasanya saya ditanyakan, Teteh mau pesawatnya misalnya ke luar kota PP atau P dulu karena takutnya saya pulang tidak sesuai dengan schedule gitu kan. Nah, memang pesawat yang pulang itu belum dipesan gitu kan. Jadi dia beruntung lah tuh bisa. Saya minta dirubahnya untuk hari keesokannya gitu. Bener Mas Arul dia datang. Ya Tuhan, saya bilang gitu. Saya pikir dia itu dari Jakarta dan dia nggak mau nunggu sehari 2 hari, apalagi nunggu sebulan, nggak mau. Dia bilang gitu. Dia datang ke saya, cuman istilahnya dia nggak ada kata-kata dulu, cuma meluk saya dulu. Yang penting dia meluk saya, dia nangis sama anaknya. Terus saya bilang, kenapa kok sampai kayak gini? Saya bilang gitu. Ayo ngomong, ada apa? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, izinin saya nangis dulu ya Teh, izinin saya nangis dulu. Dia nangis, saya peluk gitu kan, saya peluk. Baru saya peluk aja, itu saya kerasa tuh kayak apa sih, kayak nyetrum, kayak ada suatu getaran yang menurut saya tuh nggak nyaman di dalam nyentuh badan saya. Nggak enak gitu loh, dari baunya, dari sentuhannya gitu kan. Tapi bukan karena si perempuan ini ada energi. Gitu loh. Akhirnya saya langsung gini kan, karena spontanitas saya menghindar karena ada dorongan energi lain, ada makhluk lain yang mau juga nyentuh saya gitu. Jadi kayak mau ngikut si perempuan ini gitu kan. Saya kasih minum dulu, saya suruh asisten saya kasih minum semua gitu kan biar dia cooling down ya gitu kan. Ada apa sebenarnya, saya bilang gitu. Dia itu sebenarnya nggak salah, dia itu pecinta Ibu Kanjeng Ratu Kidul, Ibu Ratu. Beliau tuh sangat mencintai, menyukai atau gimana gitu lah. Tapi suatu keadaan dia diuji gitu ya, sehingga cinta yang ada kepada Ibu Ratu akhirnya menjadi ternodai. Jadi dia ingin kehidupannya itu kan lebih baik ya, kehidupannya lebih baik, ekonominya lebih baik. Terus dia sebagai pasangan juga istilahnya pasangannya tuh makin, nama dia tuh makin apa ya istilahnya makin cinta lah seperti itu gitu kan. Pokoknya hal-hal duniawi seperti itu, dan dia pengen ngiket pasangannya gitu agar tidak ke siapa-siapa gitu ya. Terus juga dia belum lagi dia complicatednya dengan ibu mertuanya juga, yang dimana ibu mertuanya tuh menguasai anaknya dan make ilmu juga. Dan ilmunya berat. Ilmunya itu bukan dari Pulau Jawa. Nah, dia ngerasa dia tuh cuma ingin dimatikan oleh ibu mertuanya. Komplit kan tuh masalah dia. Jadi dia ada ruwet. Ada serangan dari luar juga gitu kan, dan dia sendiri juga ada kesalahan di dia. Jadi kumpul lah energi negatif itu di dalam dirinya dia. Nah, ceritanya dia mendatangi seorang dukun, seorang paranormal ya. Laki-laki paranormal tersebut. Nah, dia ini mengatasnamakan Ibu Ratu. Segala ilmunya, segala ilmu apapun yang dia gunakan mengatasnamakan Ibu Ratu. Padahal sesungguhnya tidak. Aduh. Jadi yang hadir ke saya pun itu adalah sosok seperti yang perempuan siluman. Saya bilang tuh dia siluman. Jadi si perempuan ini ngeliatnya tuh Ibu Ratu, kan jahat ya. Karena dia udah gelap mata. Di sisi lain dia di dalam rumah tangganya dia juga takut dia mau dimatiin ibu mertuanya. Karena ibu mertuanya itu ingin menguasai anaknya, karena mereka istilahnya kan punya harta benda. Jangan sampai ini beralih kepada si istri ini gitu kan. Nah, akhirnya dia coba itu. Nah, pas tadi dikenalin ini dibilang nih, nanti kalau kamu lihat itu adalah sosok Ibu Ratu. Yang dia lihat itu memang kayak perempuan, kayak cakep, kayak begitu istilahnya, kayak perempuan yang benar-benar perempuan yang ayu deh. Iya. Karena dia sebelumnya juga belum pernah lihat. Lah, belum pernah lihat, dan dia dikelabui seperti itu. Maksudnya dalam arti kata si ini menyerupai gitu kan. Saya bilang gitu kan. Nah, terus yang saya lihat justru adalah si makhluk ini nih perempuan
rambutnya panjang tapi lidahnya panjang. Aduh. Ininya kukunya tuh panjang. Sampai maaf ya, payudaranya pun saya ngelihat sampai istilahnya aduh panjang banget. Cewek gombel gitu kali. Semacam seperti itu gitu loh. Tinggi banget dan jijik banget deh. Bau. Gitu loh. Nah, terus saya bilang begini, kamu pakainya terlalu banyak sekali. Badan kamu tuh udah kayak tengkorak. Yang saya lihat kamu datang ke saya tuh kamu udah kayak tengkorak, kayak mayat hidup. Tinggal nunggu kapan aja nih siapa yang duluan nih yang nyedot dia. Yang dari ibu mertuanya kah atau yang dari diri dia, tinggal siapa duluan. Dan ternyata nih buat teman-teman semua, hati-hati. Itu energi negatif itu bisa deal-dealan, kolaborasi. Oh, jadi apa dia gabung gitu? Gabung. Kan sama-sama negatif nih. Yang dari ibu mertuanya negatif, dari dia negatif. Jadi kayak kolaborasi dalam arti kata, kamu mau dia mati. Saya jadi kayak kita bergending gitu loh. Nah, kesepakatan akhirnya ya udah terserah mau kamu yang matiin apa saya yang matiin, yang penting ini perempuan harus mati. Oke. Tapi karena ini perempuan perjanjian, akhirnya si makhluk ini bilang dia udah berperjanjian sama saya, perjanjian jiwa sama saya. Berarti dia untuk saya jadi pembantu saya. Kalau kamu kan yang niatnya emang pengen matiin, dia tidak ada. Ya kan, dari makhluk yang segi ibu mertua. Tapi kalau dia datangi saya dan dia perjanjian sama saya. Kalau dia cuma mati aja gitu kan. Kalau dia ini kan memang nggak perjanjian, ini yang mau dimati. Terus akhirnya dengan kesepakatan seperti itu akhirnya dilemparkanlah yang akan menerima segala si wanita ini adalah yang perjanjian. Berarti kan PR saya 2 ya. Stopin yang ibu mertua, stopin yang perjanjian. Menurut Mas, beratan mana? Perjanjian lah. Saya bilang gini ke dia, saya harus bereset ini satu-satu, nggak bisa langsung berdua-dua karena complicated banget kamu kehidupan kamu. Sekarang yang paling penting adalah perjanjian, karena ketika kamu perjanjian itu makin membuka yang ada di sana. Makin buka dong karena asik nih, dia udah bestie sama iblis. Terus jadi saya harus duluan nanganin kamu yang perjanjian ini. Saya bilang kayak gitu. Nah, terus kamu pakai susuk juga, kaget dia. Kok teteh tahu? Ya, kalau dia nanyain sama pesulap ya beda ya. Duh, saya bilang gini, kamu pakai susuk banyak banget. Kok teteh tahu? Dia bilang gitu. Aduh gimana tuh saya ngejelasinnya kok teteh tahu? Saya bilang gitu. Kamu kan datangnya ke orang spiritual. Paham lah pasti. Lah iya, kalau kamu datangnya ke pesulap, nah baru bingung kan gitu kan. Saya bilang gitu, kamu banyak banget pakainya. Tapi yang paling fatal kamu pakai di alat vital kamu. Oh bisa? Bisa lah. Kan untuk ngiket pasangan biar pasangan nggak kemana-mana. Oke. Jadi awalnya dari urusan rumah tangga, dia kesel sama ibu mertuanya seperti itu, dia gelap mata, dia kepengen suaminya nggak ninggalin dia. Oh iya. Ya kan, dia nggak ingin suaminya seperti itulah, intinya seperti itu. Akhirnya dia pakai susuk gitu, gitu loh awalnya. Dia pakai susuk itu gitu kan. Nah, pakai semua di sini, di mata, di bibir, di alat vitalnya dia pakai. Dan ibunya ini memang pakai ilmunya juga nggak sembarangan, full. Aduh mekanik nih. Makanya saya bilang tubuhnya dia tuh dijadikan alat untuk berantem antara ilmu. Si ini mempertahankan kan nih. Nah si ini nyerang kan. Jadi dia harus ngecharge lagi. Hancur lah badannya. Gitu. Dan dia tuh makanya dia ngejar saya kenapa harus nggak bisa tunggu bulanan lagi ketemu TV ini, karena saya ngerasa saya udah di ujung tanduk teh. Saya tuh udah bisa nyium bau diri saya sendiri. Nyium. Saya bilang maksudnya gimana? Saya sekarang suka nyium bau diri saya kayak bau bangke teh. Bayangin, ini kan harusnya orang yang nyium. Misalnya kayak Mas Gun, kok lo ada bau gak enak sih gitu kan? Harusnya kan kita yang nyium ya. Dia nggak, dia nyium bau sendiri. Dia bisa mencium bau diri dari bau bangke. Saya tuh nyium, kadang-kadang tuh saya nyium kayak diri saya bau mayat teh. Kamu nyium sendiri diri kamu bau mayat? Iya. Makanya kenapa saya harus banget, saya sampai ngejar teteh ke sini karena kayaknya kalau sebulan buat saya tuh kayak waktu udah kayak bertahun-tahun teh, saya harus nunggu teteh.
Makanya saya lebih baik saya ngejar, mohon maaf, saya jadi minta waktu teteh kayak begini. Saya tahu teteh capek banget, dia tahu banget karena muka saya emang capek banget saat itu, saya habis ngeruat saat itu kan, ngeruat pasien juga. Terus saya bilang, udah berapa lama kamu nyium badan kamu bau bangke? Dia bilang itu bau kayak bau apa sih, kayak bau mayat, kayak kapur barus gitu loh, kayak bau kayak gitu dibilang gitu kan ya. Terus kalau dia kan nyiumnya itu, kalau saya nyiumnya tuh kayak ih geli mas, kayak bau apa ya? Sampah kan. Nggak ada apa-apanya, bau banget, kayak bau nanah kayak begitu. Busuk berarti ya. Makanya saya pas peluk, saya pas dia meluk saya begini dikit, bukannya refleksnya saya kayak mas gini, tiba-tiba ada nyium bau, ada bau, pasti kan ada hentakan di tubuh, ya apaan kok bau gitu kan, pasti kan gitu. Nah ini dia kayak begitu gitu loh, makanya saya agak dikentakan karena yang dia bilang bau mayat badannya dia tuh benar gitu loh. Nah terus udah gitu, sampai saya baru dengar pasien bisa mencium bau dirinya sendiri tuh bau mayat. Iya teh, udah berapa lama? Bau mayatnya nih sih udah sebulan teh. Sebelumnya enggak, saya nggak nyium. Nggak tahu kalau orang lain yang bisa, yang punya spiritual nyium, nggak tahu kalau itu. Tapi kalau saya baru nyiumnya itu baru sebulan. Dia bilang gitu. Kenapa kamu mengambil keputusan kayak gini? Dia bilang, saya pikirkan awalnya dia bilang pakai ilmu Ibu Ratu teh, bukan Jeng Ratu. Dipikirkan beliau tuh sosok yang baik. Saya ikutin aja, saya nurutin aja. Terus kamu tahu nggak kalau kamu dibohongin? Itu nggak ada ibu ratunya. Itu hanya mengatasnamakan. Nah itu dia maksudnya teman-teman. Hati-hati. Pakai susuk, dibilang susuk ibu ratu, nggak apa-apa kok, ini nggak berdosa. Ini berupa cahaya. Apa? Yang namanya susuk, saya bilang itu nggak ada. Kamu tahu nggak kalau mau ibu ratu apa? Kalau kamu cinta sama ibu ratu, kamu tahu nggak kalau kamu mau mengeluarkan aura dengan cara apa? Dengan iman kamu, dengan ibadah kamu, dengan adab kamu. Kalau mau dekat dengan beliau, bukan dengan hal-hal seperti ini. Apalagi kamu pakai-pakai seperti itu, nggak ada. Saya bilang kayak gitu kan. Terus maaf nih, dukunnya pun dukun cabul. Saya tanya, saya udah curiga, kamu diapain sama dukun itu? Saya bilang gitu. Terus hari pertama teh ketika dipasangin itu kan belum dipasangin di alat vital, masih di sekitar sini-sini gitu kan. Saya pikir masih si yoganya saya dipasangin itu di pinggir pantai gitu kan. Oke. Terus yang alat vitalnya karena saya tahu udah punya feeling. Jadi dia disuruh maaf ya, dia suruh telanjang di laut tengah malam. Pasangin lah, dukunnya sendiri yang masangin, dan dia dibuat dilecehkan. Saya tanya, dari mana ibu ratunya? Coba kita pakai logika waras gitu ya. Karena ya taruhlah udah gelap mata ya. Kan ibu ratu itu kan sosok yang kalian cintai misalnya, sosok yang suci. Nah itu dia, karena pengaruh dari film yang seperti itu, pengaruh dari hal-hal yang dorongan-dorongan itu, sehingga logika dan kewarasan itu hilang. Lah kalau ibu ratu ya ngapain ini si dukun laki ini berbuat nolok ke kita, ya nggak Mas Arul? Misalnya nih ibu ratu dibilang katanya masuk ke tubuh dia. Iya. Kita main logika nih Mas Arul ya. Misalnya nih si dukun katanya bilang ibu ratu masuk ke dia. Nah terus ngapain tuh dukun ngelakuin senonoh? Kan ibu perempuan. Di situ aja Mas Arul yang itu mungkin nggak? Nggak mungkin lah. Kan kalau dia masuk ke tubuh si dukun, otomatis dukun itu kan Perempuan. jadi perempuan. Iya. Nggak mungkin ngelakuin senonoh kan? Masa ibu ratu? Dia? Iya. Itu di mana? Hukum matematikanya coba? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin kan? Pasti kan yang itu kan yang liar-liar seperti itu dong. Mau ngapain ibu ratu? Banyak logikanya. Di laut cantik-cantik banyak. Ngapain dengan cara kayak gini? Saya bilang, karena kamu sekarang udah lagi di titik kesadaran. Saya bilang gitu. Saya ajak kamu bicara logika parasnya. Saya ajak ngomong seperti ini mas. Menurut kamu itu ibu ratu atau tidak? Gak mungkin ya teh. Berarti udah terlanjur di
Saya tanya, saya bilang gini, atuh banyak banget di alat vitalnya dipakein. Ada 5 tuh nggak di alat vital doang. Buset. Berarti kan 5 kali pertemuan. Dan sekali pertemuan tuh sekali pasang, jadi nggak langsung 5. Kan pinter banget tuh. Iya. Dia 5 kali. Oh. Sialan dukun tuh. Memang. Ajarin dong. Ya. Murah tuh dari mana? Masih murah tuh perempuan. Kumaha teuing itu teta. Gitu kan. Nah, terus udah gitu udah sadar kamu sekarang kalau itu bukan beliau. Iya, Teh. Di situ akhirnya saya lama-lama saya berpikir gitu kan. Saya gara-gara denger cerita Teteh. Itu ceritanya dia. Saya denger YouTube Teteh di mana aja pokoknya termasuk di Jelajah Malam dia nyebutin. Oke. Mantap juga tuh. Mantap juga Jelajah Malam. Iya, termasuk salah satu yang disebutin nama beliau itu tuh Jelajah Malam. Tentang Teteh lagi cerita tentang Ibu Ratu atau apa. Di situ saya ngerasa ini berarti yang saya jalanin ini bukan ibu. Jadi saya berpikir ya berarti ada hikmahnya saya bicara kayak gini. Jadi buat mereka yang lagi tersirap seperti itu, jadi kayak mereka kayak introspeksi. Ini mah bukan ibu kayak gini. Disitulah akhirnya saya bangkit Teh. Ada yang lain dan disitulah mulai saya nyium bau bangke dalam tubuh saya. Oke. Pas dia mulai sadar baru kayak gitu. Nah, mungkin kalau dia sendiri nggak sadar, jadi kayak gini loh. Ilmu itu bisa perlahan hilang ketika dia sadar. Kok ada yang aneh ini dalam tubuh saya gitu, dia menyadari. Karena memang Mas Sarul, hidayah itu kan harus dijemput. Nggak bisa kita duduk manis di kamar, hidayah datang. Nah, dia udah berusaha menjemput kan, karena dia berpikir kok gue kayak ada yang aneh nih gitu. Nah, akhirnya saya dengerin terus Teteh, terus saya denger wah ini udah benar-benar jauh dari ibu. Saya masih pegang, berarti kan saya masih punya pegang dasar saya cinta dan kagum ibu dong Teh. Makanya saya terus cari YouTube Teteh itu kan. Akhirnya saya memberanikan diri sampai saya sekarang ada di sini. Dibilang itu kan, saya bilang sejujurnya saya tuh lagi berpikir sekarang saya mau ngeluarin itu dari mana dulu, dari muka dulu, dari bawah dulu. Kayak ini harus sekaligus kamu saya ruat ya, karena udah nggak bisa satu itu udah nggak bisa karena udah ke darah, makanya bau bangke. Oke. Bisa jadi. Anak saya tuh udah nggak mau digendong sama saya Teh. Dia bilang katanya mami bau anaknya, padahal saya tuh udah pakai parfum Teh, kayaknya tuh kayak keringet saya. Terus saya bilang ini, kamu mau tahu nggak makhluknya kayak apa Teh? Saya ceritain, lidahnya panjang geluntai ke bawah, payudaranya panjang ke bawah, rambutnya panjang, calingnya segitu. Waduh. Itu Ibu Ratu. Dia ada sekarang Teh, ada lah. Ya itu yang dipakai buat kamu. Itu satu. Ada lakinya, ada dalam lakinya juga lagi. Sosoknya seperti kayak laki. Jadi di dalam tubuh itu tuh setiap susuk yang dia pasang itu ada penghuninya. Iya pasti. Oh ini fungsinya untuk apa? Nah yang di alat vital itu yang tadi yang serem itu, yang membuat dia bau, mengeluarkan bau ya ini. Oke. Gitu loh. Tadi yang itu ya yang cewek. Nah itu orang aku tuh ngeliat kayak badannya tuh kayak apa sih, kayak luka-luka, kayak maaf ya agak-agak geli ya, kayak buruk-buruk gede gitu. Tuh ya mana nggak kayak bau jadi kan nempel ke dia. Nah terus yang lain-lain nih kayak di sini itu yang dipakai apa? Ada yang kuntilanak, ada kalau jin bukan yang ini jin tuh yang buat kaya. Nah terus akhirnya dia melakukan itu. Terus saya bilang ini, kamu kayaknya bukan pasang susuk aja deh, kamu mendingan nggak usah bohong sama saya, nggak usah malu, saya bilang gitu. Terus saya aja mau cerita di sini, izin sama dia, nggak apa-apa Teh, ceritanya mau jadi buat pelajaran buat semua, siapa tahu dari situ ada pahala yang masuk ke saya. Oh iya bagus, alhamdulillah. Saya udah kayak gini Teh, saya berharap pahala dari siapa lagi? Mungkin dengan kayak gini Teh niatin ya Teh, dia bilang gitu. Teteh cerita kayak gini, biar orang-orang di luar sana nggak kayak saya. Jadi biar saya dapat pahalanya sedikit Teh. Dia bilang gitu. Oh iya, saya bilang gitu kan. Nah terus saya bilang, kamu cerita deh. Kayaknya bukan susuk aja nih, saya bilang. Ada hal lain. Kenapa? Saya bilang gitu. Kamu pengen naklukin suami kamu untuk masalah harta. Mau ngapain kayak begitu? Jadi dia selain dia juga awalnya niat ini istri baik,
Dia awalnya niat ingin membantu perekonomian suami. Kan baik ya. Karena dia selalu diremehin sama ibu mertuanya. Dianggap istri tidak mampu, istri tidak bisa membawa keberuntungan, istri bikin bangkrut suami. Oh pokoknya gitu. Jadi akhirnya dari ucapan-ucapan seperti ini akhirnya menjadi dendam di dalam dirinya dia. Dia melakukan pesugihan, dia minta usaha sama suami. Itu maksudnya adalah biar dia juga tujuannya untuk memperkaya keluarganya, suaminya, anaknya kayak gitu. Tapi berangkat dari omongan ibu mertuanya. Dia melakukan pesugihan. Dia kayak paket makanan ada plus-plusnya. Banyak banget ini plusnya. Alhamdulillah banyak banget. Terus kamu pesugihan sama dukun yang sama kan? Saya bilang gitu. Iya teh. Jadi satu pintu dia. Gitu. Terus dia gitu. Di mana kamu ngelakuin? Jadi ada di suatu titik di gua di daerah Jawa Barat. Dia melakukan di titik situ. Dia pesugihan di situ. Tapi dia baru nih yang pesugihan. Tapi kan udah terikat jiwa. Terus saya bilang sama sosok apa? Ular teh. Dia bilang tidak ada tumbal. Nggak ada, pasti ada tumbal. Yang namanya pesugihan. Mau dibilang pesugihan putih, nggak ada. Sesuatu yang minta pintas, pasti ada tumbal. Nggak mungkin. Kamu ngelakuinnya baru. Nolan Spree. Nah benar. Begitu kan. Kamu baru ngelakuinnya baru. Dan belum mendapatkan hasilnya. Untungnya yang pesugihan dia baru. Cuman kan udah perikatan. Perjanjiannya apa? Saya diminta darah saya teh. Ya ilah. Darahnya diminta. Sama darah anaknya. Ya. Itu enaknya dong. Katanya gak ada tumbal Mas Arul. Kayak udah ditutup Mas Arul. Dia kayak kena ilmu gendam. Dibuat iya aja. Nurut terus. Jadi awalnya tuh dia kayak dibuat ilmu gendam. Iya aja kayak begitu gitu. Dia ngelakuin semua kayak gitu kan. Ya pokoknya saya bilang. Kalau dia udah ngebuka gerbang. Udah masuk energi negatif tuh udah masuk. Ya yang udah fatalnya itu udah ketika dia di laut yang dia maaf ya, dia ditelanjang kayak gitu tengah malam dan dia melakukan itu semua, nah itu kan udah masuk. Sedangkan dukunnya itu udah dimasukin sama makhluk. Jadi dia melakukan persetubuhan dengan dukun itu bukan dengan si dukunnya, dengan makhluk itu. Berarti ada lagi yang menunggangi. Ada rajanya. Jadi si sosok yang perempuan yang lidahnya panjang itu hanyalah istilahnya tuh kalau bahasa kita tuh hanya pembantunya lah, intinya seperti itu loh. Nah rajanya si bersemayam di dalam tubuh si dukun itu. Nah itu sosoknya tuh rajanya, ibaratnya bahasanya seperti itu. Bukan panglimanya lagi loh rajanya. Saya bilang, ya Allah Tuhan, wajar kalau kamu. Jadi saya berpikir wajar kalau dia ngejar. Karena dia udah, ya yang saya tahu cuma karena TV ini kayak gini, makanya saya kejar. Yang saya tahu ya TV ini yang bisa, perasaan saya berkata, TV ini yang bisa nolongin saya. Bukan saya yang bisa nolongin kamu, tapi Allah yang nolongin kamu. Karena kamu udah di titik kembali. Memang melalui dengar omongan podcast saya, tapi itu adalah tarikan Allah. Kamu alhamdulillah masih dapat tarikan dari Allah. Saya bilang itu nggak meninggal dalam keadaan seperti ini gitu kan. Kalau meninggal gimana? Wah gila. Terus gitu. Dan suaminya itu nggak tahu dia melakukan ini semua. Nggak tahu. Suaminya mah orang sibuk, pengusaha. Jadi sering keluar kota, ke Jepang, keluar negeri, kemana gitu kan. Sering seperti itu. Jadi dia punya waktu banyak untuk sendiri. Dan dia adalah golongan termasuk istri-istri kesepian. Kasihan sebenarnya gitu kan. Nah terus akhirnya ketika pesugihan apa yang diminta? Darah teh. Darah saya sama darah anak saya diginiin teh. Jadi kayak netes bareng. Ya. Kok anak kamu gak nangis? Nangis lah teh. Tapi dipegang sama ajudannya si abah itu. Panggilnya abah. Dan anak itu direngkem. Jadi kayak kan kasihan ya. Anak itu direngkem, dipegangin gini, jadi kayak tuh anak kecil kan masih kecil, gak ngerti, kayak dipaksa ditusuk begini. Wah gila. Saya marah karena apa? Anak kecil digituin. Gitu. Nah terus udah ditetesin, terus di kembang-kembang itu terus ada kayak ayam cemani, disatuin ayam cemani. Kayak disatuin sama sirup masih mending ya. Ayam cemani udah jelek banget. Darah ayam cemani sama ayam dia mau disatuin. Alah. Satuin, terus dibaca-baca apalah gitu mantra seperti itu.
Terus diminum sama dukunnya. Iya. Ya salam. Saya bilang gitu. Jadi minum sama dukunnya. Jadi darah ayam cemani, darah si tetesan si ibu itu sama si anak itu. Terus dia bilang katanya nggak ada tumbal. Bagaimana ceritanya? Jadi ngomong Betawi kita kan. Iya kan. Tong tanya kan. Saya bilang, saya ngomong di mana nggak ada tumbal? Itu ayam cemani darahnya, darah kamu di situ, darah anak kamu. Terus satu itu diminum atau dukunnya? Itu menurut kamu tuh dukunnya minum. Kalau itu dikenalin rasanya, rasa kamu dan rasa anak kamu. Oh iya ya. Biar dia tahu ya, ngejar terus. Terus kembali dibilang katanya, ini ada arahan Ibu Ratu. Semua atas nama Ibunda Kanjeng Ratu Pramuka Cari Ratu Kidul, Ibunda Ratu Pantai Selatan. Semua dibilang atas nama beliau. Dan uang yang dia keluarkan bukan dikit, Mas. Udah dia ngasih nyawa, dia ngasih kehormatan, plus nyawa anaknya, uangnya juga. Sekali ketemu tuh Mas, sampai tuh punya mobil tuh dukun. Enak jadi dukun kayaknya. Jadi nyamar aja begitu jadi dukun, gitu ya. Pakai kalung gede-gede gitu kan ya. Banyak. Itu dong. Bacaan. Iya, modal bibir gerak gitu ya. Apa sih ya Allah gitu. Dompleng nama Ibu Ratu doang. Ih, kasihan kan. Masuk ngadi-ngadi tapi itu serem itu. Nah terus udah gitu, iya. Nah gitu deh. Setelah itu terjadi, dia bilang, lagi ngomong nih Mas, tiba-tiba dada dia sakit. Kayak dia tuh kayak dihantam, dada dia sakit, muntah dia. Betul. Depan mata saya. Kasihan banget. Terus anaknya ngeliatin, saya bilang, aduh anaknya bawa deh, anaknya bawa. Anaknya udah terlalu ngeliat ibunya kayak begini gitu kan. Kasian. Berapa tahun? Ya Allah Mas, masih umur 8 tahun. 8 tahun. Dia kan, dia punya memori baru umur segitu. Terus dia ngeliat kayak itu, bawa masuk. Saya bilang itu bawa masuk. Jangan ngeliat ibunya kayak gini, kasihan gitu kan. Ibunya juga sebenarnya tuh pengen melindungi dirinya, pengen nyelamatin dirinya. Karena kan desakan dari ibu mertuanya ini awalnya. Terus udah gitu, dia tuh kayak maju kena, mundur kena. Maju dia mati, mundur gak mati. Dia gak tahu harus kemana. Perlindungan orang tua udah meninggal. Orang tua si perempuannya udah meninggal. Jadi dia gak tahu harus, saya mau cerita ke siapa. Itu minta pertolongan ke siapa gitu kan. Nah terus akhirnya depan mata saya dia muntah darah gitu kan. Terus saya kasih tisu gitu kan, langsung saya doain dulu, saya kasih air putih untuk saya ituin gitu kan. Terus baru saya lagi ngedoain nih Mas, saya kan merem, saya doain nih kasih air putih biar agak enakan gitu kan. Pas saya melek, deng, yang rajanya datang. Waduh, tinggi, gede. Itu telapak kakinya aja tuh berapa meter ya, segini sini pokoknya dari telapak kaki dong. Bisa Mas, udah amat. Saya pepek nongak kan begini. Ternyata nongak gitu loh saya. Saya langsung tawasul ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan ya. Saya tawasul ke ya yang saya ajarkan gitu kan, maksudnya ke malaikat semua saya tawasul, termasuk ke ibu. Karena saya bilang, Bu, ibu difitnah nih Bu. Iya dong. Langsung dia ngundang yang rajanya. Saya ngerasa, Bu, ibu difitnah nih Bu nih, tempeleng aja Bu, ibarat kata gitu kalau bahasa manusia. Ngadu. Ya ngadu kan ya Bu ya gitu kan ya. Saya mau meluruskan nama ibu niatnya. Saya bilang gitu kan Bu, saya mau meluruskan nama ibu niat saya. Karena ada yang pakai nama ibu untuk melakukan hal yang tidak baik. Saya langsung kontak gitu kan. Terus udah datang gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa ketika dia mau kan jalan di kesini sampai beberapa itu, nih batas yang kayu yang itu tuh dia berhenti. Kayak ketahan gitu nggak bisa saya. Itu udah saya ngerasa udah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kan juga syahadat, saya juga sholawat. Saya udah berserah diri, saya bilang, saya ya Allah, semua karena Engkau pertolongan ini bukan karena aku, tapi melalui videoku aja dia nonton, saya bilang gitu kan.
Tapi semua karena Engkau ya Allah, dan hamba yakin, saya bilang bahwa nyawaku adalah milikmu. Udah, akhirnya saya tetap baca gitu kan. Dia nggak bisa deket tuh. Tapi dia nggak bisa dekat, ini makin disiksa si perempuan ini. Oh gitu. Wah, bukan kayak hantam, kayak punggungnya tuh kayak twing gitu. Dijodok. Lagi. Waduh. Saya peluk, saya bilang Bismillah. Saya langsung sholawat syahadat. Ya Allah, nyawa hambamu ini semua kami adalah milikmu. Ya Allah, hamba mohon ridho untuk meluruskan atas segala yang menjadi fitnah di dunia ini. Itu kan fitnah iblis tuh. Ya dong, dia melakukan fitnah. Ilmu ini nggak pakai tumbal, ilmu ini baik, ilmu ini nggak apa-apa. Dibilang ini tidak musyrik. Dari mana tidak musyrik? Dibilang loh itu. Ini tidak musyrik. Susuk ini tidak musyrik. Pesugihan yang dilakukan ini tidak musyrik. Itu hanya syariat aja ya. Ajar saja untuk memperkenalkan diri kepada ibu. Persembahan karena kamu cinta kepada ibu. Permainan kata ya. Wah gila. Pakai dibilang tidak musyrik. Makanya pas ketika saya peluk si perempuan itu, ya Allah, dia mengatasnamakan bahwa ini tidak musyrik. Ya Allah, saya tidak ada apa-apanya ya Allah. Saya hanya manusia lemah ya Allah. Terus dengan cahayamu, dengan keilahianmu, dengan asmaul husnamu, ridhoilah aku memeluk dia. Udah peluk ambil baca-baca. Kamu bantu saya, kamu ikutin saya. Saya baca apa kamu ikutin. Jadi saya salawat syahadat gitu kan. Karena kalau saya baca panjang takutnya dia nggak bisa ngikutin. Kalau lagi begitu, terus kamu ikutin saya salawat, saya syahadat terus, dia ngikutin. Dia pun lawan. Kamu ingat anak kamu, ingat. Kamu nggak boleh berakhir kayak gini. Rumah tangga kamu boleh berakhir, biarkan saja. Habis saya gituin, biarkan saja, tapi jangan kamu jadi budak iblis, saya bilang itu kan. Ayo kamu syahadat terus. Mas tahu nggak film Conjuring yang Conjuring yang pertama yang kayak dia lagi berusaha tuh yang badannya biru-biru. Iya. Ini uratnya keluar semua. Keluar gitu. Biru kayak memar gitu. Sakit teh. Syahadat lagi sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai teriak manggil Nabi Muhammad. Walaupun saya tahu saya bukan siapa-siapa. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dia, maafkan, berikan dia syafaat. Itu akhirnya si makhluk yang tinggi besar itu nggak berani deket. Itulah saya bilang dahsyatnya syahadat masyaallah. Saya udah berserah diri ke Allah, saya pun berserah diri ke Allah. Kan otomatis dia datang juga pengen hantam saya dong. Iya. Ya iyalah, siapa nih yang musik-musik nih? Istilah ini makanan saya nih gitu kan. Kok ada yang ganggu-ganggu, dianggap saya ganggu hajatnya dia dong gitu kan. Hajat si jin ini dan hajat si dukun ini. Ikut campur lah. Ikut campur kayak gitu kan. Ini udah target saya gitu kan. Saya bilang ya Allah, saya berserah diri padamu ya Allah. Jadi aku pun udah berserah diri kepada Allah. Dan saya yakin malam itu adalah bukan malam kematian saya. Berserah diri benar-benar kan niatnya kan baik. Gitu loh, mengatasnamakan Tuhan itu karena ya Allah, tiada kekuasaan yang lebih tinggi selain kekuasaanmu. Bismillah. Saya peluk gitu kan. Dia nggak bisa masuk, tiba-tiba hilang. Atau kemana tuh si kunyuk ya? Pergi hilang. Kingkong Ya bener. kan gede. Bener. Gorila ya. Nah terus hilang tuh dia. Hilang udah dia batuk-batuk kan udah saya lapin, saya kasih ini minum tadi saya doa itu minum udah sini. Terus udah gitu ya mau nggak mau berarti kan saya harus stay dong situ bermalam. Besok kita langsung meruat. Akhirnya besok dia tidur nggak jauh dari penginapan saya, alhamdulillahnya. Jadi dia ke sana itu hari Minggu, jadi orang banyak yang check out di hotel nggak penuh gitu kan. Akhirnya dia tidur nggak jauh dari kamar saya gitu kan. Dia tidur di situ, terus besok segera kita meruat. Saya bawa ke laut, saya mandiin dia. Terus siapin semua gitu kan yang saya butuhkan gitu kan, siapin semua. Alhamdulillah ketika kita menyiapkan semua itu ada gampang semua. Ya kan karena kita niatnya membersihkan diri. Kita sadar ini ada sebuah kesalahan. Ini sebuah kehilapan, kebodohan, dan dia ngejar saya sampai keluar kota, berarti kan dia mau jemput hidayah itu. Gitu loh. Itulah maksud saya, maksud teman-teman bahwa
Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah ketika kamu sadar dan kamu ingin segera ini berakhir, effort itu kamu ngelakuin ini. Dia ngedatangin itu kan juga dinilai sama Allah. Usahanya ya. Nah, ada yang berusaha untuk mendekati Tuhan. Pasti kan pertolongan Tuhan, tangan Tuhan juga narik. Kalau saya kan cuma sekedar kita sekilas info. Jelajah Malam juga sekilas info kan. Istilahnya kan dia ngeliatnya dari YouTube Jelajah Malam, YouTube aku. Pokoknya dari YouTube dia ngikutin semua YouTube tentang Ibu Ratu. Itu yang narik dia untuk ini gak benar. Nah ceritanya besokannya alhamdulillahnya tuh semua terkumpul. Saya ruwet ya. Kita ruwet gitu kan. Tawasul dulu sana segala macam lah. Segala ritual kita jalanin gitu ya. Tawasul juga ke Nabi Muhammad SAW. Semuanya pokoknya intinya. Saya melakukan sedekah laut dulu. Kalau sampai saya sedekah laut itu udah urgent banget. Oh gitu. Kalau saya udah melakukan sedekah laut itu udah sangat urgent banget. Biasanya kalau ngeruat, yang ngeruat biasa. Tapi kalau udah melakukan sedekah laut, ibarat katanya ini udah harus gerak kayak gitu. Akhirnya saya pribadi melakukan sedekah laut dulu gitu kan. Udah kan saya ruat gitu kan. Itu pas saya ruat itu nangis, dia teriak. Wah, itu orang ngatin semua. Jadi kena air laut tuh mas, katanya dia rasanya tuh kayak kena air panas, kayaknya kayak kebakar tuh badannya dia. Raksa gitu kali ya. Kalau bahasanya kita gitu, dia teriak sampai kayak orang apa sih, kayak orang setengah kayang gitu. Anaknya udah diselamatin sama saya, anaknya juga saya ruat, cuma biar ibunya dulu. Terus dia nongak kata gitu kan, dia kayak kayang setengah kayang gitu kan, kita nggak sanggup tuh di situ tuh, udah hampir mau lepas. Udah biarin aja saya begini deh, nggak apa-apa deh, saya nggak sanggup karena sakit katanya, kayak kena air keras rasanya, kayak dia tuh kayak ditusuk-tusuk, kayak dicambuk, terus kayak udah luka semua badan, terus kayak jeruk gitu. Oh. Kayak dia tuh ngerasa dia udah nggak punya tulang. Lunglai banget, udah patah semua tulangnya dia. Udah napasnya dia tuh udah kayak berhenti napas, udah kayak mau orang sekaratul gitu. Saking sakitnya kali ya. Sakitnya kan karena banyak yang mau dikeluarin. Gitu kan. Lawan, ingat anakmu, lawan. Kamu boleh hidup kamu susah dunia, tapi jangan kamu pulang dalam keadaan kayak gini. Lawan. Lama tuh mas, muntah lagi dia. Oh muntah lagi. Darah lagi. Pokoknya dia bisa. Jadi muntahnya tuh udah bukan muntah yang dalam makanan, padahal dia bisa sarapan, nggak ada udah. Jadi muntahnya udah muntah darah terus kayak gitu. Nah, pas udah kayak gitu kan dia udah pucet bang. Ya Allah jangan mati, kasihan anaknya kalau dia mati gimana tuh kalau dia mati. Ya kan, terus kamu tahan, sakit begitu kan. Saya peluk lagi, jadi saya kayak mandi berdua sama dia. Orang lihat peluk-pelukan cewek dua dari jauh. Udah di pantai lagi. Ya saya peluk kan gitu, karena saya peluk saya sampai, ya Rasulullah saya bilang itu, berikanlah syafaatmu untuk ini. Dia datang niat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Maafin di khilafannya, di ketidakberdayaannya, di kelemahannya dia, maafin ya Allah. Ya Allah, maafin ya Rasulullah SAW. So, itu dong ya, maafin ya ibu. Si peluk gitu kan, maksudnya biar ada yang ada dalam diri saya, misalnya seandainya saya ada energi positif, bisa menjadi pendingin buat dia gitu. Peluk, benar-benar saya peluk dia udah nangis, udah burung-burung kan, dia udah nangis gitu kan ya. Bismillah, ayo. Udah akhirnya itu mulai tuh saya ruat gitu kan, kita bacain semua. Terus ternyata kayak film Conjuring itu bener, yang sakit sampai ngupon kamu kayak setengah kayang itu bener. Saya baru lihat mas, sampai ngulet gitu ya. Kayak ketarik semuanya, urat keluar semua. Iya. Biru lebam semua. Itu pas di laut kejadian lagi. Nah setelah itu udah berapa lama ya, sekitar hampir 15 menit loh. Gila gak dia? Dia lawan itu semua. Ayo kamu dapat pahala. Kamu melawan, kamu dapat pahala dari Allah. Dia nggak aja pembersihan dosa kamu. Ayo lawan. Udah selesai itu semua. Akhirnya
Dia ngerasa teh airnya udah dingin. Airnya udah dingin teh. Airnya udah dingin teh, malah dia dingin. Airnya udah dingin teh, ya Allah teh airnya udah dingin teh. Nangis tuh dia tuh. Nangis teh gitu. Terus kalau kamu mau muntah keluarin lagi, keluarin. Karena yang keluar sama dia tuh udah bukan air. Biasanya kan kalau orang diruat kan atau itu kan muntah tapi bukan muntah daleman, tapi kayak kayak air doang. Dan dia bukan air lagi, darah kan. Nah ini udah pas saya suruh muntahin lagi, udah air putih, airnya beberapa air putih itu udah gak darah lagi. Keluarin aja semua, keluarin. Udah nggak ada, udah sisa bersih. Terus dia bilang, teh anak saya mana, anak saya mandiin teh anak saya. Karena kan pakai darah anaknya juga. Iya. Iya, abis ini anak kamu ya, kamu dulu sehat, anak kamu, anak kamu udah dijagain kok. Dan sini beres semua, akhirnya, alhamdulillah gitu kan. Terus dia dipinggirin dulu, anak kita mandiin. 8 tahun loh dia ngadepin kayak gituan. Pasti dia inget lah seumur hidup. Dan Mana ya? saya cuma nanamin ke dalam diri anaknya jangan dendam ke ibunya. Oh. Karena itu kan sebenarnya luka yang lebih perih. Jangan sampai dendam ke orang tuanya, ke ibu Jadi bapaknya. ajak ya. Gitu kan, takutnya jadi dendam ke ibu bapaknya gitu kan. Jadi saya begini gitu kan. Itu adalah PR utama saya sebenarnya. Kalau masalah ngeluarin, saya yakin Bismillah anak itu masih dalam ada, kan dia belum nggak tahu dosa ya, belum tahu ya, ada tangan Allah segera yang nyelamatin itu gitu loh, maksud saya gitu. Nah cuman tugas kita adalah psikologi dia, jangan sampai dia dendam kepada ibu bapaknya kok dia dibawa sejauh ini kehidupan gitu kan. Nah akhirnya tapi tetap kita mandiin, dia menggigil justru anaknya. Beda sama ibunya, dingin kayak begitu kan. Terus gak apa-apa ya nak ya, ikutin bunda ya, salawat ya, ngikutin dia. Memang nih anak ini bagusnya sekolahnya sekolah Islam. Jadi lidahnya udah biasa untuk dibilang selawat. Dia selawat gitu kan, terus segala macam. Terus aku peluk, nangis aku mas, sampai nangis aku. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Saya bilang itu, hilangkan energi buruk dalam diri anak ini, ya Allah hilangin, ya Allah hilangin, ya Allah sampai besar, ya Allah hilangin. Hilangin ya Allah, mereka dia nggak tahu apa-apa, ya Allah hilangin. Sampai nangis saya. Jadi kayak ngerasa dia tuh anak saya gitu. Yang harus bener-bener istilahnya kita tolongan gitu kan. Alhamdulillah anaknya lebih cepat hilang itu. Muntah anaknya. Muntah dulu. Tapi bukan darah. Muntah cuma muntah putih doang. Muntah terus muntah terus. Udah gitu akhirnya udah saya suruh wudhu. Mau. Terus akhirnya dia meluk saya. Bunda makasih bunda. Tiba-tiba ngomong gitu. Nggak tahu. Padahal kan harusnya dia nggak ngerti. Cuma bilang bunda makasih bunda. Oh iya. Lalu saya peluk, pas saya peluk, terus dia nengok ke arah laut. Ini anak itu tuh nengok ke arah ibu, terus dia bilang gitu, bunda itu ada siapa? Jadi beliau anak ini persaksian dia ngelihat sosok ibu. Oke. Bunda Ratu. Bunda itu siapa bunda? Bunda itu siapa? Ada kuda bunda. Ngelihat senyum, bunda aku disenyumin bunda. Dia lebih ke situ ngocehnya. Jadi kayak sepertinya feelingku diterapi sama ibu, bukan yang Ratu. Oke. Tapi teteh ngeliat itu. Dari awal itu udah ada, dari si perempuan ibunya dimandiin udah ada. Datang semua, rame di situ. Kan bener-bener batin saya teriak gitu kan, kasihan maksudnya. Ini orang udah sadar gitu, maksudnya dia sampai ngejar kayak gitu kan, dia pengen sehat. Dia bilang saya cerai pun nggak apa-apa. Saya udah nggak mau lagi sih nggak. Saya masih punya otak, semuanya saya bisa berpikir, saya bisa bekerja. Sampai ngomong kayak gitu sih. Gak apa-apa teh, daripada saya harus hidup kayak begini teh, harus berlomba-lomba sama ibu mertua saya, nggak mau. Capek lah mama. Saya nggak mau teh, saya mau waras dia. Makanya saya bilang ayo, nggak apa-apa saya cerai teh. Setelah ini kalau bisa malah saya yang ceraiin dia. Saya nggak peduli sama harta-hartanya. Dan benar dicerain suaminya. Saya nggak peduli dengan kekayaan harta suami saya, nggak peduli saya. Tuhan masih ngasih saya lengkap, dia bilang semua. Saya punya otak, saya bisa bekerja tuh. Saya nggak peduli makan sana harta. Ibu mertua saya kan ketakutan sampai saya begini karena takut saya nguasain, ambil semua. Saya cuma pengen tenang sama anak saya. Oke. Bener, itu dilakukan. Akhirnya di kabar terakhir dia ngabarin saya, teteh saya lagi di pengadilan agama. Kamu yakin? Iya saya yakin. Dulu saya takut cerai dengan suami saya.
karena masalah harta. Bisa nggak saya hidup tanpa dia, tanpa harta? Bisa nggak? Karena walaupun bagaimanapun saya udah tergantung hidup dengan hidup mewah, hidup enak lah ibarat kayak gitu kan. Cuman kalau saya jadi gini mulu saya juga nggak mau juga teh. Nggak enak hidupnya itu kayak kayak tekerangkeng dia bilang gitu kan. Terus akhirnya saya ngambil keputusan biar dia juga nggak kena cengkraman dari ibu mertuanya, kan mau matiin dia sama keluarganya sama saudara-saudaranya, itu mau matiin dia gitu kan ya. Ambillah harta, dia lepas cerai. Dia kan nuntut gue gini loh. Kan saya bilang tujuan dia tuh mau matiin kamu karena memang cuma harta. Jangan sampai harta suaminya jatuh ke Istrinya, biar jatuh ke adik-adiknya aja, ibunya segala macem, biar untuk nyenengin keluarganya aja. Oke, motifnya itu berarti. Motifnya itu, jadi dia itu yang gimana ya? Aneh juga kadang-kadang saya berpikir, kenapa tuh anaknya dinikahin? Iya, Ya, suruh jomblo ya. ini jomblo aja, jomblo akut seumur hidup. Yang jomblo aja pengen nikah kan. Nah, makanya daripada kayak begini kan kasihin anak orang kayak gitu. Orang istilahnya dia kan merintisnya bersama, berarti kan nyari hartanya bersama, ya kan? Nah sekarang kalau dia nyari hartanya bersama, ya berarti kan hukum manapun itu kan haknya loh, wajar dong. Dia nyarinya bersama. Kalau sekarang ini ibunya kayak udah lumping kayak begitu gitu loh. Kayak pokoknya udah akhirnya sekarang alhamdulillah tuh yang ilmuin dari ibunya juga dilepas mertua ya, karena kan dia udah cerai, udah gak mau nguasain, dan dia hidup, dia kerja lagi sama anaknya sampai dia nggak mau nerima uang dari suami. Kenapa? Hah? Kenapa kalau diterima? Takut. Oh, takut ada isinya lagi tuh. Takut deh. Nggak apa-apa teh. Dia cuma ngomong gini, anak saya punya rezeki sendiri. Bener. Kamu yakin kayak gitu? Allah bukain. Anak saya punya rezeki sendiri teh. Gak mungkin anak saya ditiupin di dunia nggak tanpa rezeki, tanpa kematiannya. Pasti semua ada. Bener itu. Gak usah takut. Jadi saya nggak mau terima teh. Nggak. Saya bilang kalau kamu mau nafkahin tiap bulan kasih aja anak yatim piatu. Digituin dia. Saya nggak mau. Dan dia alhamdulillah dia kerja, perusahaan dia yang lama mau nerima dia lagi gitu kan. Dia akhirnya kerja lagi ya. Dia bilang, dia cerita sama ke saya bahwa salarinya bagus, penempatannya bagus, dan hidup dia dijamin hidup anaknya. Ya udah, Enak. beres. Sekarang dia pakai hijab. Wih, mantap. Ya dulu kan dia nggak pakai hijab, dia pakai hijab dan dia berjanji, dia bilang saya nggak akan mau terima dari mereka. Saya mau hidup tenang sama anak saya. Ambillah, biar harta. Akhirnya dia bersumpah, biar harta itu yang menenggelamkan kalian semua. Yang penting saya selamatin anak saya. Terus saya tanya nih beberapa hari yang lalu, saya tanya admin kabarnya ada gangguan lagi atau tidak. Dia bilang sejauh ini alhamdulillah tidak ada tuh. Lagian juga udah cerai kan. Tipnya juga itu kan. Selesai berarti udah. Nah ya kabarnya nih yang saya tahu, yang dukunnya itu kecelakaan. Kecelakaannya pinggir laut pula lagi. Bukan kecelakaan di laut, jadi kecelakaan kendaraan tapi di pinggir. Mesti di daerah Jawa Barat juga berarti. Enggak, waktu yang kecelakaannya dia di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bukan di Jawa Barat, nggak tahu dia mau ngapain gitu ya. Dari Jawa Tengah kayaknya sih mau ke daerah Parangtritis deh, kayaknya dia mau ke arah situ. Terus soalnya dia kecelakaan. Meninggal. Cacat sih. Cacat. Kayak udah nggak berdaya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Kayak disiksa perlahan. Kalau menurut saya sih mendingan jatuhnya dia mati ya. Kayak gitu Mas Arul. Mendingan mati aja sekalian kalau gitu. Iya, banyak sih sebenarnya cerita-cerita tentang pasien-pasienku tuh yang unik-unik gitu kan ya. Yang tragis tentang kehidupan sebagai perempuan. Banyak cerita-cerita kayak gitu tuh banyak. Ada juga yang lebih serem lagi, nanti cerita-cerita selanjutnya. Dengerin. TP ini udah janji. Nanti tagih dia janji. Ya kan cuma di sini saya cerita tentang itu. Tentang itu apa perjalanan spiritual saya saat ngobatin pasien. Mantap. BTW, di sini tuh ada rafting gitu. Rafting. Ada rafting. Tuh ada kali tuh panjang tuh. Sungai. Kali. Sungai. Tuh. Langsung jadi di pendopo, langsung tuh sungainya cuma 10 meter paling itu. Ini termasuk dalam lokasi wilayah aku.
Buat lo yang suka ngebak di kali, lu cobain di sungai sekarang. Airnya bening, dingin. Lah di kali mah airnya butek. Iya, ini bening banget Bening gitu banget. kan. Enak lah sih langsung. Kalau kalian misalnya pengen coba ala-ala apa namanya kalau kayak camping-camping gitu, tapi mau camping masih ala-ala masih Iya, yang standar-standar lah. Di sini bisa. ada Jadi tuh. lapangan bangun tempat tenda, mandinya di itu tuh masih di kamar mandi tapinya. Camping ala-ala aku bilang gitu. Iya. Ya baru mau nyoba camping gitu kan. Ntar kalau udah ilmu campingnya udah naik baru dah tuh ke Nah, gunung. ke Gunung Salak. Nah, kayak gitu. Nah buat yang mau naik gunung, kali aja nih ada yang niat mau naik gunung, ntar ikut open tripnya jelajah malam. Nah, Gue ntar paling depan. tuh. Oke, atau kalau yang mau perjalanan spiritual, Nah, ya, napak tilas, bisa bersama jelajah malam, siapa tahu Sipsi ada di sana. oke. Lengkap banget ini ya. Iya. Paket lengkap jelajah malam gila. Udah nggak ada adegan gunung ya, karena adegan gunung udah dulu. Kalau adegan gunung Mas Arul aja gitu. Saya bukan pendaki teh. Kalau kita bagian adegan-adegan perjalanan spiritual aja, kemana, ke Pelabuhan Ratu, kemana gitu. Oke, boleh lah. Nanti bisa daftar beserta biayanya. Oke. Mantap. Oke, kita udah di akhir video. Gue Arul. Aku Feni Rama. Jelajah malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.